Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Wajah Wang Yuan suram dan dia berpikir sejenak. Dia tidak mencoba melarikan diri, tetapi mendengus dingin, dan juga melambaikan telapak tangannya. Wosh! Boom! Di bawah tabrakan serangan itu, raungan segera pecah. Wang Yuan tetap tidak berubah, tetapi sosok Su Han mundur selangkah, dan cahaya telapak tangan yang besar bahkan pecah dan menghilang pada saat ini. Hahaha! Melihat pihak lain lemah, Wang Yuan tidak bisa menahan tawa. Aku mengira kau sangat tangguh. Telapak tanganmu memang bisa bersaing dengan tahap awal alam Dewa Naga. Tapi aku tahap tengah alam Dewa Naga. Sekarang tamatlah riwayatmu, ucap Wang Yuan mengejek. Wosh! Su Han memverifikasi kekuatannya saat ini, dan segera pil naga di tubuhnya mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Di bawah operasi 2 pil naga, aura Su Han menjadi lebih kuat, dan paksaan samar mulai menyebar. Paksaan semacam ini berasal dari kekuatan, bukan substansi. Bahkan bisa dikatakan sebagai efek psikologis. Seperti alam Vena Naga yang menghadap alam Darah Naga, seperti alam Dewa Naga yang menghadap alam Kaisar Naga, mengetahui celah alam antara kedua sisi, ada tekanan besar sebelum perang dimulai. Di bawah tekanan semacam ini, pertahanan psikologis yang lemah dapat dipatahkan, dan yang lemah dapat mati tanpa perlawanan. Inilah yang disebut paksaan yang menyebabkan kematian. Bagaimana dengan yang sekarang? Apa kau yakin bisa membunuhku? Ucap Su Han. Merasa aura di tubuh Su Han semakin kuat, Wang Yuan sedikit mengernyit. Bangsat, sepertinya bocah ini memiliki skill naga yang bisa meningkatkan kultivasi tubuhnya dalam waktu singkat. Tapi skill naga semacam ini umumnya menghabiskan banyak tenaga dan tidak bisa bertahan lama, dan akan ada gejala. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan, gumam Wang Yuan dalam hati. Setelah hanya satu konfrontasi, Wang Yuan sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak berniat untuk melarikan diri. Menurutnya, hari ini dia bisa membunuh bocah buronan ini. Setelah terbunuh, akan ada ratusan juta batu roh yang menggelinding masuk di kantongnya, dan bahkan tumpukan batu roh seperti gunung muncul di benak Wang Yuan. 100 juta batu spiritual, ini benar-benar terlalu berlebihan untuk jenis kultivasi biasa seperti bocah ini. Tuhan berpihak kepadaku, hahaha. Semakin banyak Wang Yuan memikirkannya, semakin bersemangat dia, dan akhirnya dia tertawa bahagia. Dasar orang tua bodoh, apa yang dia tertawakan? Gumam Nangong Yu. Ekspresi Su Han tenang, dan dia melambaikan telapak tangannya lagi. Wosh! Telapak tangan raksasa muncul dan melaju di atas kepala Wang Yuan, sangat lambat, seolah-olah dengan sengaja menunggu perlawanan dari Wang Yuan. Dan Wang Yuan mendengus dingin, dia sangat percaya diri, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan naga. Basis budidaya di tengah alam Dewa Naga pecah lagi. Dum! Wosh! Ketika cahaya telapak tangannya muncul, cahaya telapak tangan Su Han langsung menekannya. Siu! Boom! Suara keras keluar pada saat ini, tetapi kali ini, ekspresi Wang Yuan berubah sedikit jelek. Sosoknya mundur selangkah di bawah kekuatan counter shock yang besar, dan Su Han juga mundur selangkah. Kali ini, Su Han memang sedang menguji seni bela dirinya. Jika dia menggunakan basis sihirnya, Wang Yuan sudah mati sejak awal. Keduanya bisa dikatakan seri. Namun, Wang Yuan masih tidak merasa dikalahkan oleh Su Han. Dia berpikir dalam hatinya bahwa Su Han pasti telah menggunakan semacam skill naga untuk meningkatkan kultivasinya untuk mencapai kekuatan serangan ini. Jika tidak, dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin menerobos lagi, dan tidak mungkin untuk meningkatkan sebanyak itu. Sebaliknya, ia hanya menggunakan basis kultivasinya di tengah alam Dewa Naga, dan tidak menggunakan keterampilan naga sama sekali.
Wang Yuan merasa bahwa jika ia menggunakan keterampilan naga, dia dapat menekan Su Han dengan mudah. Senyuman Su Han memenuhi wajahnya. Pil naga ketiga, setelah yang pertama dan kedua, sekarang pil naga yang ketiga. Wosh! Dan pengoperasian pil naga ketiga juga menyebabkan auranya melonjak lagi, yang sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan nafas dan paksaan ini, wajah Wang Yuan akhirnya terlihat jelek. "Bangsat, teknik apa yang kau gunakan?" teriak Wang Yuan. Klang, wosh. Su Han mengabaikannya, tapi sekali lagi memadatkan cahaya telapak tangan yang besar, yang meledak ke arah Wang Yuan dari atas ke bawah. Ini hanyalah serangan yang sangat sederhana, dan ini juga serangan yang sangat murni, tanpa bantuan sihir sedikitpun. Su Han dengan sengaja membiarkan cahaya telapak tangan jatuh dengan sangat lambat, seolah-olah dia dengan sengaja memberi Wang Yuan waktu untuk memadatkan serangannya. Sial, bocah ini sepertinya sedang mempermainkanku. Wang Yuan mendengus dingin di dalam hatinya, dan sedikit kemarahan muncul. Dia tidak menyangka bahwa alam naga kecil di hadapannya akan begitu biadab. "Dasar bajingan, kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu?" teriak Wang Yuan sangat marah karena dipermalukan. Wosh, wosh. Dia mengumpulkan kekuatan telapak tangannya lagi, tapi kali ini, kabut hitam kecil memenuhi telapak tangannya. Dengan doping kabut ini, nafas ringan telapak tangan meningkat, dan itu sebenarnya jauh lebih kuat. Jelas, Wang Yuan menunjukkan keterampilan naganya dalam kemarahan. Dan dia bukan orang bodoh. Baru saja, mereka berdua seri. Jika dia tidak menggunakan skill naganya saat ini, dia akan kalah dari Su Han. Jangka menengah realem Dewa Naga yang bermartabat, dikalahkan oleh puncak alam naga pil. Hasil ini benar-benar tak tertahankan oleh Wang Yuan. Keterampilan nagamu harusnya menghabiskan banyak tenaga, dan pasti ada gejala. Saat kau tidak bisa bertahan, saat itulah kau mati. Wosh! Wang Yuan berteriak keras, telapak tangan bercampur kabut hitam, dengan suara gedebuk saat ini, langsung bertabrakan dengan telapak tangan Su Han. Siu! Boom! Ledakan besar ini tampak mengguncang bumi. Kekosongan di antara dua cahaya telapak tangan benar-benar terkoyak saat ini, dan kedua cahaya telapak tangan juga pada saat ini menghilang dengan ledakan. Wang Yuan mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa dia akan dengan mudah menghancurkan telapak tangan Su Han dengan telapak tangan keterampilan naganya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Han pada akhirnya bisa mengimbanginya. Pil naga keempat. Pada saat ini, Su Han berbicara dengan ringan lagi, dan auranya meningkat dengan cepat. 4 pil naga penuh pada saat ini, berubah menjadi kekuatan naga, dan Su Han menepuk telapak tangannya. Dum! Pengoperasian 4 pil naga menyebabkan paksaan Su Han segera mulai melonjak. Untuk sesaat, Wang Yuan bahkan merasa terengah-engah. Bangsat, masih bisa meningkat. Sudut mulut Wang Yuan bergerak-gerak dengan keras, dan dia segera berteriak, puncak alam inti naga dapat mencapai level ini. Benar-benar tidak masuk akal. Kali ini adalah pukulan terkuatku. Jika kau masih dapat mengimbangiku, berarti kau bukan manusia. Dum! Ketika suara itu jatuh, Wang Yuan menginjak kakinya, dan sosoknya tiba-tiba keluar. Wosh! Ketika itu bergegas keluar, ruang di atasnya telah dipulihkan, dan itu tidak terkoyak. Tampaknya Su Han telah memulihkannya secara khusus untuknya, hanya untuk memungkinkannya melakukan apa yang disebut pukulan terkuat ini. Telapak kekecewaan. Wosh! Wang Yuan berteriak, telapak tangannya terangkat, dan ada tangan besar yang sebesar 1000 kaki, yang terkondensasi seperti zat pada saat ini. Raungan kursif di telapak tangan ini sangat menakutkan dan mencengangkan, bahkan tercium dari alam Dewa Naga. Aku akan menunjukkan skill naga yang bagus kepadamu, dan telapak tangan ini cukup untuk mengalahkanmu. Ucap Su Han. Dum! Su Han tampak tenang, menekan telapak tangannya ke bawah, dan kedua telapak tangannya bertabrakan untuk keempat kalinya pada saat ini. Siu! Boom! Hasilnya memang seperti yang dipikirkan Su Han, kedua telapak tangan hancur.
Penampilan Wang Yuan jelek. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa dia akan begitu sulit di tengah alam Dewa Naga, berhadapan dengan puncak alam pil naga kecil. Jika bertabrakan dengan puncak alam pil naga lainnya, bahkan yang disebut sekte super, telapak tangan Wang Yuan dapat menghancurkan tubuhnya dengan sekali pukul. Bagaimanapun juga, itu adalah penindasan basis kultivasi. Setelah telapak tangan keempat terbakar, pria kulit putih di depannya berbicara lagi. Alam pil kelima. Suara datar mencapai telinga Wang Yuan. Wosh! Ekspresi Wang Yuan sangat buruk. Dia tidak takut pada Su Han, tetapi dia tahu bahwa jika dia ingin membunuhnya, itu akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Mungkinkah kamu benar-benar seperti desas-desus di luar, bahwa itu adalah sekte besar tertentu, atau arogan keluarga besar yang tiada taraf? Wang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan karena ini, tidak mungkin bagi ranah Dragon Pil Realm biasa untuk berlatih secara longgar untuk mencapai level sepertimu. Su Han mengabaikannya, dan tidak ingin berbicara yang tidak masuk akal saat ini. Dia tepat waktu. Wosh! Cahaya telapak tangan lain terkondensasi, tapi kali ini, cahaya telapak tangan yang memadatkan 5 kekuatan pil naga, entah itu aura, tekanan, atau bentuk, itu terlalu jauh lebih kuat. Cahaya telapak tangan menarik jejak dari kehampaan, dan langsung menuju ke Wang Yuan. Siu, benar-benar bisa meningkat. Pada saat ini, ekspresi Wang Yuan berubah menjadi hati babi. Apa yang dia katakan sebelumnya benar, telapak tangan yang kecewa itu memang pukulan terkuatnya. Di mata Wang Yuan, Su Han di sini sepertinya tidak memiliki batasan, dan dia telah meningkat lagi dan lagi. Sampai saat ini, melihat telapak tangan besar di atas kekosongan, Wang Yuan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menahan. Dia mengertakkan gigi, melirik Su Han, dan benar-benar tidak ingin menyerah tentang ratusan juta lingxi di dalam hatinya. Selama pertarungan, Wang Yuan masih tidak ingin melarikan diri, tetapi meletakkan banyak pertahanan di tubuhnya, dan sekali lagi, dia menggunakan telapak tangan kekecewaan. Siu, buom. Uhuk, huek, bangsat. Wang Yuan meraung batuk darah. Kultivasinya jelas merupakan puncak dari alam naga pil. Aku tidak bisa salah, tapi mengapa kekuatannya sendiri begitu kuat? Saat dia berpikir, dia mengeluarkan cincin di antara telapak tangannya. Cincin itu diperbesar pada saat ini dan berubah menjadi lubang hitam pekat, dengan lampu hitam tak berujung yang perlahan berputar, seperti riak, terbentuk. Cepat, cepat, gumam Wang Yuan cemas. Benda ini bisa diteleportasi. Dia sudah meninggalkan titik teleportasi di pintu masuk Gunung Senyao. Selama dia melangkah ke lubang hitam ini, dia akan segera muncul di sana. Apalagi Wang Yuan pernah menguji jarak transmisi terjauh. Benda ini bisa langsung ditransmisikan dari wilayah timur benua Longwu ke wilayah tengah benua Longwu. Dia menghabiskan beberapa dekade bergegas dari wilayah timur ke wilayah tengah untuk pengujian, tetapi pada akhirnya hanya butuh beberapa saat untuk kembali dari wilayah tengah ke wilayah timur. Ini adalah harta mutlak. Wang Yuan mengerti dengan sangat baik. Itu sebabnya dia berani masuk ke tempat yang begitu dalam, dan dia berani ngotot menghabiskan waktu di sini. Namun cincin ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu 3 detik untuk mengirimkannya. 3 detik itu singkat bagi sebagian orang, tetapi sangat lama bagi sebagian orang. Oleh karena itu, Wang Yuan tidak pernah menyinggung orang yang melebihi tingkat kultivasinya sendiri. Tapi di sini Su Han, dia merasa 3 detik sudah cukup. Kali ini telapak tangan kekecewaan, serta pertahanan seluruh tubuh, sudah cukup untuk menahan Su Han selama 3 detik. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Su Han benar-benar bisa meningkat, dan peningkatan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia tidak ragu-ragu lagi, dan segera meluncurkan teleportasi. Ini detik pertama. Sebelum detik kedua datang, tangan besar Su Han datang. Dum-dum, wosh. Raungan mengerikan, seperti ledakan ribuan guntur, tidak seperti yang bisa dilakukan oleh alam pil naga. Tampaknya semuanya akan dihancurkan di depannya,
dan telapak tangan kekecewaan yang dikirim oleh Wang Yuan langsung dihancurkan pada saat ini. Boom! Bahkan setelah kehancuran, telapak tangannya jatuh dan menghancurkan pertahanan pertama Wang Yuan. Di bawah kekuatan kejutan balik yang sangat besar, Wang Yuan mengatakan dia tidak terluka, tetapi dia menyemburkan seteguk darah dan sosoknya terbang beberapa meter. Kemudian, yang kedua, ketiga, keempat, duar. Hanya dalam 1 detik, saat detik kedua berlalu, semua pertahanan Wang Yuan hancur. Tidak, teriak Wang Yuan tidak bisa mempercayainya, darah dari mulutnya menyembur keluar, dan matanya dipenuhi dengan kejutan yang tebal. Sosoknya terus berkedip, dan dia akan mendekati pintu masuk gua, tetapi masih ada 1 detik dari pintu masuk gua untuk meluncurkan teleportasi. Bagi Wang Yuan, detik ini benar-benar seumur hidup. Percepat, Wang Yuan merasa cemas, putus asa, dan bahkan ingin memutuskan cincin itu. Ia meraung dan matanya berwarna merah darah. Melihat detik ketiga akan segera lewat, lubang itu terbuka perlahan, dari seukuran telapak tangan hingga seukuran tengkorak dan menjadi setengah ukuran manusia. Dalam waktu kurang dari setengah detik, lubang teleportasi yang dapat menampung 1 orang akan muncul. Begitu dia muncul, Wang Yuan akan segera muncul di luar pintu masuk Shen Yao dalam sekejap. Tapi hanya setengah detik ini membuat Wang Yuan hampir meludah darah. Dia melihat bahwa lubang itu akan terbuka, tetapi telapak tangan Su Han yang menghancurkan telapak kekecewaannya, dan menghancurkan semua telapak tangan pertahanannya jatuh pada saat ini. Wung! Pada saat ini, lubang itu tiba-tiba terbuka. 3 detik telah berlalu. Mata Wang Yuan berkedip dan dia sangat gembira melihat telapak tangannya masih ada jarak darinya. Mungkin itu akan jatuh setelah dia memasuki lubang tersebut. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku akan selalu mengingat kejadian hari ini, dan kuharap kau bisa hidup di luar gunung obat ajaib hidup-hidup. Ucap Wang Yuan mendengus dingin, dia bergegas memasuki lubang tersebut, dan ketika dia bergegas pergi, kepalanya menoleh. Matanya tertuju pada Su Han, dan dia mencibir. Dia merasa bahwa ketika kata-katanya jatuh, itu adalah saat dia berteleportasi, semuanya sangat lancar dan percaya diri, dia sudah menghitungnya. Tapi rencananya tidak berjalan dengan cepat sesuai keinginannya. Dia memang terburu-buru, tetapi dia tidak bisa terburu-buru masuk sama sekali, dan tiba-tiba tirai guntur muncul di beberapa titik. Wang Yuan langsung terbanting karena tirai guntur tersebut. Dia terkejut, terlebih lagi, bagian atas dan bawah dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan ada semburan rasa sakit dan sedikit bau terbakar memenuhi sekitarnya. Dia memuntahkan seteguk besar darah, sosoknya ditolak oleh kekuatan kejutan balik, dan dia terbang ke kejauhan dengan keras. Siuh, dung, tidak, pada saat ini, Wang Yuan, yang awalnya tampak sebagai sosok yang perkasa, sangat malu, rambutnya tersebar, dan bahkan beberapa asap muncul, yang semuanya disebabkan oleh sambaran petir. Pakaian di tubuhnya juga terbakar di area yang luas, dan sekilas, dia benar-benar terlihat seperti pengemis. Tapi Wang Yuan tidak peduli dengan semua rasa malu ini. Dia tidak bisa mempercayainya, dia bingung, dan ada keraguan. Dia berbalik, melihat ke pintu masuk gua, melihat guntur dan tirai cahaya petir di pintu masuk gua, dan setelah jeda yang lama, dia akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras ke langit. Ini tidak mungkin, teriak Wang Yuan. Suaranya tajam, dan itu bercampur dengan kebencian dan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya, serta kemarahan dan keheranan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa dia jelas akan pergi. Ketika lubang terbuka, tidak ada tirai guntur yang muncul. Tapi ketika dia menoleh untuk berbicara dengan Su Han, tirai guntur muncul tanpa suara, dan langsung membantingnya. Saat itu menentukan hidup dan matinya sendiri. Teleportasi ini memang berharga, tapi tidak mungkin bagimu untuk lepas dari tanganku. Suara datar Su Han datang, dan dia juga agak tertarik dengan cincin teleportasi. Objek ini adalah teleportasi, dan di benua Longwu, hampir tidak ada orang yang bisa melakukan teleportasi,
item semacam ini harus diperbaiki oleh seorang penyihir. Dan cincin ini jelas tidak dibuat oleh penyihir, karena barang milik penyihir, kultivator bela diri tidak akan bisa menggunakannya. Di saat yang sama, Su Han juga benar-benar memahami kekuatannya sendiri. Di tahap tengah alam Dewa Naga biasa, kekuatan 5 pil naga sudah cukup untuk membunuh, kecuali jika Anda bertemu dengan jenis dewa, seperti yang disebut Daozi dan Shengzi di Sekte Super. Mereka mengendalikan naga yang sangat kuat. Keterampilan dan latihan, serta banyak metode yang diberikan oleh sekte, mungkin tidak dapat membunuh, tetapi sangat mustahil untuk mengalahkan diri sendiri. Dan jika Anda menggunakan 6 pil naga, bahkan Daozi dan Shengzi ini dapat dengan mudah mengalahkannya. 7 pil naga dapat melenyapkan kesombongan ini, 8 pil naga akan mati di alam Dewa Naga, dan 9 pil naga tak terkalahkan di bawah alam Kaisar Semu. Ini adalah kultivasi seni bela diri Su Han hari ini. Tirai guntur itu adalah basis budidaya sihir, yang merupakan kecelakaan. Mungkin ada orang seperti Wang Yuan yang memiliki objek teleportasi seperti itu, tetapi mereka benar-benar langka, bahkan Daozi dan Shengzi di antara sekte super itu. Dia bisa mendapatkan benda ini, pasti ada petualangan. Jika ada di tangan orang lain, mungkin dia benar-benar lolos, tapi sayangnya, dia bertemu Su Han. Telapak tangan besar di kekosongan tidak langsung membunuh Wang Yuan, tetapi di bawah kendali Su Han, tiba-tiba berhenti, dan kemudian tiba-tiba menjadi lebih kecil. Pada saat ini, Su Han meledak dengan kekuatan 6 pil naga dan mencekik Wang Yuan. Bahkan jika basis kultivasi Wang Yuan berada di tengah alam Dewa Naga, dia merasa sangat longgar, tidak dapat mengatur serangan sama sekali, dan bahkan tidak dapat berjuang. Saat ini, dia sepertinya sudah menjadi manusia biasa, dan dia hanya bisa dibantai oleh Su Han. Aku hanya memberimu satu kesempatan, jika tidak, jiwamu akan kuhancurkan. Cepat katakan apa tujuanmu mencariku. Ucap Su Han menatap Wang Yuan dengan wajah muram. Istana Yuxu, Sekte Dewa Perang, Pengadilan Abadi, Pulau Raksasa, Makam Pedang Abadi, 5 sekte super ini, semua telah mengeluarkan surat perintah Longwu. Anda dicari. Jika menemukan Anda, siapapun akan mendapatkan hadiah ratusan jutaan batu roh, ucap Wang Yuan tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, tetapi dia tidak pernah ingin menderita sakitnya jiwa yang dihancurkan. Meskipun dia belum pernah merasakannya sebelumnya, tapi dia tahu siksaan macam apa itu dari raungan keras dan keras jiwa dari pihak lain yang pernah dia saksikan. Su Han mengangguk, dan segera telapak tangannya membanting. Tubuh Wang Yuan meledak dengan keras. Duar, jiwanya juga ditangkap oleh Su Han, dan setelah memancarkan sinar cahaya, dia melemparkannya ke cincin ring luar angkasa. Untuk memadatkan pil naga, Anda membutuhkan pil naga orang lain, dan untuk memadatkan jiwa Anda, secara alami Anda juga membutuhkan jiwa orang lain. Jumlahnya sama, tetapi dibandingkan dengan pil naga, pasti tidak mudah untuk mendapatkan begitu banyak jiwa alam Dewa Naga. Karena basis budidaya alam Dewa Naga itu sendiri jauh lebih tinggi daripada alam pil naga, dan mungkin ada alam pil naga yang tak terhitung jumlahnya di benua Longwu, tetapi sama sekali tidak ada alam Dewa Naga yang tak terhitung jumlahnya. Masalah ini agak sulit, namun, Su Han saat ini tidak mempertimbangkan hal ini. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan begitu banyak jiwa alam Dewa Naga, dia secara alami memiliki cara lain. Cahaya dingin di mata Su Han berkedip-kedip. Dewa Perang Sekte telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk dirinya sendiri, dan pada saat ini dia benar-benar mengeluarkan perintah kedua. Sepertinya kalian idiot masih belum bisa menebak siapa aku. Su Han bergumam pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dengan apa yang disebut bos yang telah hidup selama ratusan juta tahun ini, mereka harus dapat mengetahuinya dari beberapa petunjuk. Sederhananya, mengapa Su Han hanya menargetkan 5 sekte ini? Tapi setelah mereka tenang, mereka pasti bisa memikirkannya. Su Han diam-diam berkata di dalam hatinya. Saat ini, Nangong Yu berjalan mendekat dan berkata dengan lembut,
haruskah saya memanggil Anda senior? Atau haruskah saya memanggil Anda Master Sekte Su? Su Han tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Nangong Yu. Basis kultivasi Anda masih rendah. Lebih baik tidak tahu banyak. Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda katakan, jangan katakan, dan tidak perlu Anda katakan. Pintar, apa kamu tidak mengerti? Aku mengerti, tapi hanya untukmu. Nangong Yu cemberut dan berkata, artinya, orang-orang idiot di Istana Yuksu tidak bisa menebak. Mereka telah memikirkan wajah mereka sendiri dan wajah Sekte Super, tetapi mereka tidak pernah memikirkan mengapa Anda ingin membunuh mereka. Para murid di dalam, dan itu hanya ditujukan pada 5 sekte mereka. Memikirkan hal ini, sungguh konyol. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melihat ke atas dan ke bawah Su Han lagi, mengedipkan matanya yang besar, dan berkata, tapi aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Master Sekte dari Sekte tingkat 9 Liu bisa begitu kuat, dan Sekte Super yang mereka buat semuanya berkepala abu-abu. Bukan tingkat 9, tapi 8, ucap Su Han ringan. Nangong Yu terkejut sedikit, lalu berkata, oke, saya ingat, pendirian Sekte Phoenix baru kurang dari 5 tahun, kan? Yuer benar-benar ingin melihatnya. Lihat, butuh 70 tahun bagi Istana Yi Dao untuk mencapai posisi Sekte Super, dan Sekte Phoenix, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekte Super, Su Han bergumam. Yuer tidak ingin menyebutkan kesedihan para pendahulunya, tetapi Yuer tidak mengerti bahwa pendahulu dari Sekte Phoenix disebut Pavilion Tusen, dan alasan itu mengubah namanya adalah karena Pavilion Tusen hampir dihancurkan oleh Sekte Super. Nangong Yu mengerutkan kening dan berkata, saya telah belajar dari pelajaran sebelumnya. Apakah senior tidak khawatir tentang Sekte Super itu? Akankah mereka menyerang Sekte Phoenix lagi? 3 tahun lalu, saya adalah Master Pavilion dari Tusen Pavilion. Sekarang, saya adalah Master dari Sekte Phoenix. Su Han berkata dengan ringan. Nangong Yu tercengang sejenak, dan bahkan tiba-tiba tertegun. Dengan kepintarannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak perkataan Su Han, ini yang telah diceritakan padanya, terakhir kali tidak akan pernah terjadi lagi. Karena para pendahulu sudah menerobos, maka kita sekarang, ucap Nangong Yu lagi. Dengan lambaian telapak tangannya, Su Han mengambil cincin yang masih terbuka dan berteleportasi di kehampaan. Butuh setetes darah untuk mengenali tuannya. Su Han melihatnya sebentar, dan segera menghapus pikiran spiritual Wang Yuan dan meneteskan darahnya sendiri padanya. Setelah mengakui tuannya, semua informasi tentang cincin ini muncul di benaknya. Nama cincin ini sangat sederhana, namanya Teleport Ring. Itu bisa diteleportasi ratusan kali, tapi sudah digunakan 36 kali, dan masih ada 64 kali. Senian menembus ke dalamnya, dan bagian dalamnya gelap gulita, tetapi satu demi satu titik merah muncul di lapangan hitam pekat, dan semuanya ditandai. Label ini adalah semua lokasi. Teleportasi cincin teleportasi ini berdiameter sejauh ini. Mata Su Han berbinar dan dia melihat titik merah tertentu di atasnya, dengan 2 kata di atasnya Zhongyu. Ini semua ditandai oleh Wang Yuan, atau ditandai oleh orang yang menerima cincin ini sebelum Wang Yuan. Jelas sekali mereka telah diteleportasi sebelumnya. Titik teleportasi tertinggal di sana. Jika Anda ingin pergi ke tempat-tempat ini, Anda dapat langsung menteleportasinya. Ada juga satu di pintu masuk di luar gunung obat ajaib. Su Han mendengus, pantas saja orang ini berani masuk ke sini dengan begitu tidak bermoral, tapi sungguh menyia-nyiakan harta karun semacam ini untuk dihabiskan sekali dalam jarak yang begitu dekat. Setelah menontonnya sebentar, Su Han memasukkan cincin itu ke dalam cincin luar angkasa. Dia kebetulan pergi ke Zhongyu, benda ini bisa dikatakan arang di salju. Wang Yuan ini datang, benar-benar bisa dikatakan sangat tepat waktu. Namun, tidak mungkin baginya untuk langsung mengirim ke wilayah tengah saat ini, meskipun dia sekarang telah mengumpulkan 9 pil naga dan mencapai puncak alam pil naga, dia ingin bertatap muka dengan sekte super seperti Istana Yuksu. Jelas masih kurang.
Saat aku menerobos alam Dewa Naga, aku akan pergi ke wilayah tengah dan mencarimu untuk menyelesaikan masalah. Su-han mengangkat kepalanya dan memeluk Nangong Yu, lalu sosoknya melangkah ke udara dan pergi. Nangong Yu terbaring di pelukan Su-han, wajahnya merah jambu, seperti apel matang, dia terlihat sangat pemalu. "Senior, lukaku sudah sembuh," ucap Nangong Yu. Sebelum dipeluk oleh Su-han, dia merasa sangat aman, tetapi pada saat ini, cederanya telah pulih, dan tingkat kultivasinya sedikit meningkat, mencapai puncak alam pil naga, dan dipeluk lagi, dia benar-benar tidak nyaman. "Bisakah kau mengimbangi kecepatanku?" Su-han bertanya. Nangong Yu membuka mulutnya, dan akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Kalau begitu, kau harus memelukku." Dia merasa seperti rusa menabrak hatinya. Sejak lahir hingga saat ini, satu-satunya pria yang memeluknya adalah ayah Nangong Yu. Nangong Yu tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu dipeluk oleh pria kedua, karena karakternya yang lincah juga memiliki kesombongannya sendiri. Dia merasa bahwa jika ada pria yang layak untuknya, dia pasti akan menjadi seperti seorang ayah. Tetapi pada saat ini, saat dipeluk oleh Su-han, dia bahkan tidak merasa terhina, tidak bahagia, atau bahkan marah. Namun, masih sedikit tidak nyaman. 3 hari kemudian, Su-han datang ke lembah. Di lembah ini bagai surga, ada banyak ramuan yang tumbuh dengan tenang seolah-olah sengaja ditanam. Di tengah lembah terdapat sebuah danau. Danau ini tidak terlalu besar, namun sangat jernih, di bawah pantulan matahari terlihat berkilauan dan memabukkan. Di tengah telaga terdapat anjungan batu yang panjangnya sekitar 10 meter, di atas anjungan batu ini terdapat seekor burung dan binatang yang penuh warna-warni berbaring tengkurap seolah sedang istirahat. Burung terkenal berwarna-warni. Ketika Su-han melihat burung terkenal yang berwarna-warni ini, matanya bersinar, menampakkan cahaya yang aneh. Dan kedatangannya segera disadari oleh burung terkenal yang penuh warna, yang mengangkat kepalanya untuk melihat Su-han, dan segera meringkik tajam. Di bawah suara ini, seluruh lembah bergemuruh pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah, terkondensasi di lembah, dan benar-benar menghancurkan suasana indah seperti surga sebelumnya. "Rumput pemurnian dewa ada di sana," ucap Su-han menunjuk ke kejauhan, dan di tempat di mana jarinya diarahkan, ada ramuan yang memancarkan cahaya biru pucat yang tumbuh. Obat mujarab ini terlihat sangat biasa, tidak ada tempat yang berharga sama sekali, tetapi hanya mereka yang mengetahui budidaya para dewa yang tahu bahwa benda ini dapat menyingkat semangat primordial biksu, dan bahkan jika memiliki bakat yang hebat, ia dapat menambahkan kekuatan jiwa. Benda ini sangat berharga dan sangat langka. 10.000 tahun yang lalu, Dewa Dongsu memasuki Gunung Senyao untuk mencari rumput pemurnian dewa. Pada saat itu, ia menemukan rumput pemurnian dewa ini, tapi tidak matang sama sekali, dan tidak berguna. Sekarang, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan rumput pemurnian telah matang, tetapi Dewa Dongsu tidak dapat keluar dari pengasingannya karena suatu alasan. Dan jika tiruan Dongsu ini datang, itu pasti akan menarik perhatian monster mengerikan Senyao. Oleh karena itu, Dongsu akan memilih untuk menyelenggarakan kompetisi besar ini, dan memilih untuk menggunakan rumput dewa pemurnian ini sebagai item tugas sang juara. Klon Dongsu berada di alam Kaisar Semu, dan masa hidupnya tidak lama. Dia hanya ingin menggunakan rumput pemurnian suci ini untuk melihat apakah dia bisa menciptakan jiwa kedua. Setelah dibuka, klonnya tidak bisa mati, bahkan jika jiwa pertama dihancurkan, masih ada jiwa kedua. Rumput pemurnian suci ini, kata Dongsu sebelumnya, meskipun kompetisi besar sekte telah berakhir, itu masih dapat ditemukan. Selama itu diserahkan kepadanya, setelah 10 tahun itu, dia bisa mendapatkan ortodoksinya. Su-han menunjuk ke rumput suci dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu ingin Taoisme Dongsu?" Nangong Yu tercengang sejenak, dan segera menunjukkan kegembiraan, "Terima kasih atas kelengkapan para pendahulu." Sebagai salah satu dari 4 leluhur benua Longwu, Dongsu memiliki tradisi yang kuat, yang secara alami diinginkan Yuer.
Suhan segera memasang beberapa tirai tipis pada Namong Yu. Setelah melakukan semua ini, sosok Suhan berkedip-kedip dan datang ke tengah lembah di atas platform danau. Burung warna-warni tidak bangun, hanya menatap Suhan dengan sedikit rasa dingin di matanya yang tajam. Aku tahu, kamu bisa mengerti apa yang aku katakan. Sementara Suhan merenung, dia melambaikan telapak tangannya dan cahaya segera muncul. Di antara pancaran sinar itu, ada sebatang kayu berukuran 1 meter yang tampak bulat dan penuh. Ini kayu Shenyang. Pohon ini bisa besar dan mengecil, dulunya adalah rumah bagi gagak emas. Ini adalah pohon langit dan bumi, yang dapat menopang langit dan bumi serta menghancurkan langit berbintang. Ketika kayu Shenyang muncul, mata tajam burung warna-warni yang terkenal itu segera menyusut, dan sosoknya tiba-tiba berdiri, bernapas sedikit cepat. Makhluk iblis di sekitar mereka masih rendah semangatnya melihat pemandangan ini. Mereka mengira bahwa burung terkenal yang berwarna-warni itu terancam, dan mereka akan segera menindak Suhan. Tapi burung terkenal berwarna-warni meringkik pada saat ini, dan paksaan terpancar keluar. Setelah monster merasakannya, mereka segera merintih dan kembali ke tempat itu. Kamu harus tahu kayu ini, namanya kayu Shenyang. Suhan berkata dengan acuh tak acuh, burung terkenal yang berwarna-warni, monster puncak benua Longwu, tapi tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Di tubuhmu, ada jejak darah burung gagak emas. Burung gagak emas pernah mengubah dunia menjadi matahari, dan tubuhnya memiliki 9 warna dan akhirnya menjadi burung gagak emas. Untuk mengatakan bahwa mereka adalah burung gagak emas dan binatang suci, lebih baik mengatakan mereka adalah cahaya. Burung warna-warni yang terkenal itu menatap Suhan dan kayu Shenyang, seolah-olah seluruh tubuh telah menjadi patung saat ini. Gagak emas itu 9 warna, tapi kamu hanya punya 7 warna, karena kamu tidak punya kayu Shenyang, jadi kamu menghancurkan darah dari 9 warna gagak emas. Suhan berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh mana Anda dapat menghasilkan warna-warni jelas sangat berbakat, dan darah adalah yang paling kaya, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa warna-warni bukanlah batasnya. Hanya jika 9 warna dapat benar-benar memadukan darah burung gagak emas, bahkan berubah menjadi burung gagak emas. Setelah pembukaan Suhan, keserakahan yang kuat tiba-tiba muncul di mata burung terkenal yang berwarna-warni itu. Satu-satunya cara untuk menjadi gagak emas adalah dengan tetap berada di atas kayu Shenyang, dan ada kayu Shenyang di tanganku. Kamu mau atau tidak? Burung terkenal yang berwarna-warni tidak menjawab, tetapi di bawah keserakahan di matanya, ada niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh itu, tanpa menyembunyikannya, Suhan merasa dengan jelas. Tidak perlu mencoba mengambil kayu Shenyang dari tanganku, belum lagi apakah aku lawanmu, meskipun bukan. Selama aku menghancurkan cincin luar angkasa, kayu Shenyang ini akan mengapung di langit berbintang. Kamu tidak akan pernah menemukannya seumur hidupmu. Suhan berkata dengan ringan. Tampaknya kata-kata ini berhasil. Niat membunuh di mata burung terkenal yang berwarna-warni itu tiba-tiba menghilang. Keserakahan juga jauh lebih lemah, dan bahkan perasaan tidak berdaya menyebar dari tubuhnya. Aku bisa memberimu pohon ini, tapi kamu harus tetap di sisiku dan melayaniku selama 1000 tahun. Suhan berkata lagi. Burung warna-warni yang terkenal itu menundukkan kepalanya, seolah sedang berpikir. Di antara warisannya, ada kayu Shenyang ini, dan kayu Shenyang adalah yang paling berharga di antara warisannya, dan juga hal yang ingin diperoleh keluarga burung mereka yang penuh warna selama beberapa generasi. Diturunkan dari generasi ke generasi, setiap burung terkenal yang penuh warna tahu bahwa leluhurnya adalah mantan gagak emas. Untuk menjadi burung gagak emas, inilah keinginan setiap burung yang berwarna-warni. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak pernah ada burung terkenal berwarna-warni yang sukses. Bahkan yang di depan Suhan telah hidup selama ribuan tahun, tetapi bagaimanapun, itu hanya berwarna-warni. Burung terkenal yang berwarna-warni tidak menanggapi, dan Suhan tidak terburu-buru, hanya menunggu dengan tenang. Apa yang dia katakan benar,
jika dia bisa hidup di kayu Shenyang, sangat mungkin dia akan berevolusi menjadi gagak emas. Namun, saat ini hanya ada satu pohon Shenyang. Jika memang ada pohon Shenyang itu, Su Han percaya bahwa dengan bakat burung terkenal yang penuh warna ini, pasti tidak akan dikatakan sebagai burung gagak emas, setidaknya bisa mencapai lebih dari sekadar warna-warni. Bahkan Su Han sangat rakus terhadap monster berdarah seperti ini. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya yang ingin mengikutiku, tapi aku hanya memilih 2 dari mereka, naga sejati dan burung phoenix. Sekarang, kamu adalah monster ketiga yang aku minati. Su Han berkata dengan tenang, aku hanya bisa memberitahumu, ikuti aku, kamu tidak akan menyesal. Dia membujuk, dan persuasi ini juga berhasil. Burung warna-warni terkenal itu sepertinya telah melalui perjuangan yang keras, dan akhirnya suatu hari berlalu, dan malam tiba, burung terkenal yang berwarna-warni itu akhirnya terbang dari peron, sayapnya mengipasi, dan mendarat di atas kayu Shenyang. Wum, wosh. Ketika burung terkenal berwarna-warni itu berdiri di atas kayu Shenyang, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kayu Shenyang juga berguncang dengan keras. Cahaya yang keluar dari kayu Shenyang, semuanya mengikuti mulut tajam burung terkenal yang berwarna-warni itu dan memasuki tubuhnya. Su Han dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah burung terkenal yang berwarna-warni itu menyerap cahaya, napasnya mulai tumbuh secara bertahap. Dan kayu Shenyang, setelah burung terkenal yang berwarna-warni menyerap cahaya, ia mulai memancarkannya, dan burung terkenal yang berwarna-warni itu terus menyerapnya. Seolah-olah keduanya pada awalnya satu, seperti binatang pendamping dari binatang raksasa, sepertinya dilahirkan dengan itu. Di antara keduanya, tidak ada pihak yang menolak tampaknya burung terkenal yang berwarna-warni itu menelan cahaya dan sangat nyaman, dan kayu Shenyang juga sangat nyaman setelah diserap oleh burung terkenal yang berwarna-warni. Keduanya saling melengkapi, semakin mereka menelan, semakin bahagia mereka. Pada akhirnya, mata burung terkenal yang penuh warna itu menyipit. Menelan ini berlanjut selama beberapa jam, sampai malam tiba, langit menjadi gelap gulita, dan burung terkenal yang berwarna-warni itu berhenti sementara dan menatap Su Han. Selama periode waktu ini, Su Han telah menunggu dengan tenang, dan tersenyum ketika burung terkenal yang penuh warna itu menatapnya. Burung itu menatap Su Han sejenak, seolah-olah memutuskan sesuatu, membuka mulutnya dan mengeluarkan setetes cairan emas. Cairan ini adalah darah alaminya. Ketika dia melihat momen darah emas ini, Su Han tahu bahwa burung terkenal yang berwarna-warni itu setuju. Selama darah burung terkenal berwarna-warni ada di tangannya, Su Han bisa mengendalikan hidup dan mati burung terkenal yang penuh warna itu sesuka hati. Tapi dia tidak menyingkirkan darah emas hidupnya, tetapi dengan lambaian telapak tangannya, darah emas hidupnya kembali ke depan burung terkenal yang berwarna-warni itu. Yang terakhir tampak sangat bingung, menatap Su Han, tidak tahu kenapa. Saya tidak ingin darah emas ini. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, aku hanya butuh setetes darah biasa untukmu. Seperti yang kubilang, kau hanya perlu mendampingiku selama 1000 tahun, dan aku tidak akan mengontrol hidupmu. Mendengar ini, burung itu menatap Su Han dalam-dalam, lalu membuka mulutnya, menelan darah keemasan tersebut, dan memberi Su Han setetes darahnya. Su Han mengubah darah menjadi kabut darah di depan burung terkenal yang berwarna-warni, dan akhirnya membentuk 3 karakter besar, 1000 tahun. Ini adalah kontrak darah di langit berbintang, seperti perintah kontrak di benua Longwu. Su Han berkata ini 1000 tahun, maka kali ini 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, darah ini akan menghilang, dan burung terkenal yang berwarna-warni akan kembali bebas. Tapi jika dia ingin pergi, itu terserah. Su Han tahu bahwa dalam warisan monster-monster seperti burung terkenal yang berwarna-warni, dia harus mengetahui kontrak darah. Faktanya, memang benar begitu. Burung terkenal yang berwarna-warni itu menatap Su Han dalam-dalam lagi dan meringkik. Punggungnya tajam dan tampak sangat bahagia, sayapnya terus mengipasi, dan setelah beberapa saat, dia terbang dari pohon Shenyang,
berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di bahu Su Han. Pemandangan ini membuat Su Han benar-benar lega, mengetahui bahwa burung terkenal yang penuh warna itu dengan tulus akan mengikutinya. Jika tebakanku benar, kamu bisa berubah menjadi bentuk manusia pada saat 6 warna, kan? Su Han bertanya. Burung terkenal yang berwarna-warni itu mengangguk. Kalau begitu cepat mendarat di kayu Shenyang, aku menantikan hari ketika kamu berubah menjadi bentuk manusia. Jika tidak, jika kamu masih berwarna-warni setelah 1000 tahun, itu benar-benar tidak berguna bagiku. Su Han mengangkat bahu. Tampaknya dia sedikit tidak puas dengan ucapan Su Han. Burung terkenal yang berwarna-warni itu mematuk bahu Su Han dengan mulutnya yang tajam, dan segera meneriakkan ketidakpuasan, kembali ke kayu Shenyang. Ini hanya menunjukkan kebaikan pada Su Han. Kayu Shenyang dan bahu Su Han secara alami menyukai kayu Shenyang. Su Han tersenyum tipis, dan mengumpulkan kayu Shenyang dan burung terkenal berwarna-warni ke dalam ring luar angkasa. Setelah melakukan semua ini, Su Han memancarkan paksaan lagi, sosoknya berkedip-kedip, dan memetik rumput pemurnian dewa di tangannya. Meskipun monster ingin menghentikan mereka, mereka dengan jelas memahami bahwa burung terkenal yang berwarna-warni telah mengikuti orang di depannya, dan bahwa orang ini sangat kuat, dan naik tidak lain hanyalah kematian. Tentu saja, Su Han hanya mengambil tanaman pemurnian suci ini. Jika semua ramuan di lembah ini diambil, monster ini pasti tidak akan bahagia. Sesederhana itu. Kembali ke depan Nangong Yu tercengang. Xiao Xuer tumbuh dewasa, dan wajahnya yang cantik luar biasa. Rumput pemurnian ilahi ini jelas merupakan ramuan berharga di lembah ini. Seharusnya milik burung terkenal yang berwarna-warni. Nangong Yu berpikir bahwa Su Han harus berjuang keras untuk mendapatkan rumput ilahi yang memurnikan. Ini sangat sederhana, tapi butuh beberapa saat. Seberapa sulit itu? Su Han tersenyum tipis dan menyerahkan rumput dewa pemurnian kepada Nangong Yu. Terima kasih. Nangong Yu mengambilnya, berkata dengan sopan, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan burung terkenal yang berwarna-warni? Saya pikir Anda telah mengambil sepotong kayu. Burung berwarna-warni itu tampak sangat bersemangat. Kemana perginya? Bukankah seharusnya itu memasuki cincin luar angkasamu? Ya, Su Han mengangguk. Benarkah kau membawanya ke ring luar angkasa? Tanya Nangong Yu lagi. Su Han menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia tidak berpikir ini masalah besar. Tapi bagi Nangong Yu, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi jika masalah ini mencapai benua Longwu, itu dapat menyebabkan kejutan besar. Bagaimanapun, ini adalah burung terkenal yang penuh warna, monster teratas di benua Longwu. Selain itu, antara monster dan manusia, mereka berada dalam keadaan bermusuhan, dan lebih suka mati daripada menyerah. Bahkan di alam yang mulia naga, tidak mungkin untuk menaklukkan mereka seperti mereka ditundukkan. Kamu bahkan bisa menaklukkan burung warna-warni yang terkenal. Aku ingin melihat, aku belum pernah melihat burung berwarna-warni dari dekat. Nangong Yu meraih lengan Su Han dan terus mengguncangnya. Su Han memandang Nangong Yu dan melihat tatapan penuh harapnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan telapak tangannya. Kayu Shenyang dan burung berwarna-warni muncul lagi. Wow, benar-benar keluar, sungguh keluar. Ucap Nangong Yu hampir secara refleks mencoba menyentuh bulu burung terkenal yang penuh warna, tetapi mata burung terkenal yang berwarna-warni itu langsung berubah dingin, dan paksaan terjadi di tubuhnya. Wajah Nangong Yu memutih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, melihat burung terkenal yang berwarna-warni dan dingin itu. Burung bau sialan, kamu tidak cantik sama sekali, kamu jelek. Ucap Nangong Yu cemberut dengan keras, mengatupkan giginya. Tetapi untuk kata-katanya, burung berwarna-warni itu jelas tidak bermaksud untuk mengganggu. Su Han tersenyum masam dan memasukkan kembali burung terkenal yang penuh warna itu. Puas sekarang. Di tempat lain, di luar Gunung Shenyao, sekitar 200.000 kilometer dari pintu masuk Gunung Shenyao. Ada banyak sosok yang terkondensasi di sini,
dan berbagai aura dipancarkan dari alam Dewa Naga ke alam urat naga. Lihatlah jumlah orangnya, padat, seperti belalang, penuh bayangan, bahkan lebih dari 10 sekte super. Pada awalnya, 10 sekte super teratas memiliki total 300.000 murid, dan jumlahnya sudah cukup besar, tetapi pada saat ini, jumlah orang yang datang ke Gunung Sen Yao telah melebihi 1 juta. Dan bahkan jika Anda berdiri di sini dan melihat ke belakang, Anda dapat melihat bahwa di pintu masuk, masih ada sejumlah besar sosok yang mencoba yang terbaik untuk berdesak-desakan menuju Gunung Obat Sen Yao. Semuanya untuk perintah yang diinginkan Longwu yang dikeluarkan oleh 5 sekte super termasuk Istana Yuksu. Semuanya untuk sosok berjubah putih. Semuanya datang untuk hadiah. Dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah pembudidaya biasa, tetapi ada juga orang-orang dari sekte tersebut, tetapi tidak ada sekte tingkat pertama dan tingkat kedua sama sekali, dan paling banyak mereka adalah sekte tingkat ketiga dan di bawahnya. Untuk sekte kelas 1 dan sekte kelas 2, batu roh ini tidak ada di mata mereka. Dan bahkan 5 sekte super tidak memiliki cara untuk melakukan ini. Sekte tingkat pertama dan tingkat kedua ini secara alami tidak mau menyinggung. Menurut pendapat mereka, orang-orang yang memasuki Sen Yao hari ini, kecuali sekte super, yang memiliki musuh besar, semuanya bodoh. Bahkan, ada alam Vena Naga di dalamnya. Apakah ini gila untuk uang? Belum lagi orang-orang ini, hanya akan menjadi makanan bagi monster-monster di dalam gunung ini. Sebagai tingkat terendah di benua Longwu, mereka tidak memiliki hak hidup sama sekali di kedalaman gunung obat ajaib ini. Saat sosok-sosok ini masuk, ada juga raungan monster yang mengguncang langit di Gunung Sen Yao, yang sepertinya mengancam mereka. Namun, demi Lingxi, orang-orang ini telah mengabaikan hidup dan mati mereka. Ada hembusan angin menderu di kejauhan. Itu adalah awan dan kabut gelap. Di atas awan dan kabut ini, seorang lelaki tua berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Tatapannya menembus langit, dan dia sepertinya bisa melihat kejauhan. Ada ribuan orang berdiri di belakangnya, dan mereka semua menunjukkan rasa hormat yang dalam-dalam pandangannya. Ini dari Sekte Yin, Sekte tingkat 5 Liu, Sekte Yin. Orang tua ini adalah tetua agung dari Sekte Yin, puncak dari alam Dewa Naga. Dikatakan bahwa dia akan menerobos Kaisar Naga. Jika dia tidak bisa menerobos, dia adalah pembangkit tenaga super di alam Kaisar Semu, Li Feng. Apakah Sekte Yin ada di sini? Tampaknya meskipun Gunung Sen Yao, orang dengan nama keluarga Yun tidak bisa bersembunyi dimanapun. Ketika melihat sekelompok besar sosok ini mendekat, banyak sosok di bawah ini langsung mengeluarkan teriakan seru. Mereka semua adalah kultivator biasa, dan mereka sangat cemburu pada sekte, terutama sekte tingkat 5, dan ada 5 tetua sekte tersebut. Sekte tingkat 5, ditempatkan di benua Longwu, sudah berada di kelas menengah dan atas. Meskipun masih banyak level di atasnya, jumlah sekte semacam itu tidak banyak sama sekali, dan level di bawah sekte tingkat 5 Liu sama banyaknya. Groar. Pada saat ini, raungan besar tiba-tiba keluar. Kulit semua orang berubah, dan sesepuh Li Feng dari sekte kabut juga mengerutkan kening, tetapi melihat sosok besar muncul, seperti awan, datang dari langit. Ular berkepala 3. Li Feng mendengus dingin, matanya menunjukkan kedinginan, jari-jari terulur, dan dia mengangguk langsung ke ular berkepala 3 itu. Boom! Jari ini tampak tumpul, tetapi secara langsung menghancurkan kehampaan dan berubah menjadi cahaya jari besar, yang jatuh ke arah ular berkepala 3. Ular berkepala 3 itu sepertinya merasakan krisis, dan pada 3 kepala besar itu, 6 mata semuanya menunjukkan martabat. Ekor raksasanya menyapu dan bertabrakan dengan keras. Keduanya terkejut, dan jari-jarinya hancur saat ini, dan ekor ular berkepala 3 juga meledak menjadi kabut berdarah dengan keras, dan sosoknya yang besar jatuh ke tanah pada saat ini. Orang tua itu ada di sini hari ini, bukan untuk monster, bukan untuk ramuan. Aku adalah anggota dari Sekte Yin,
dan aku tidak akan menyentuh monster gunung obat ajaib bahkan sedikit pun. Li Feng berkata dengan ringan. Sepertinya dia mengerti kata-kata Li Feng, dan sepertinya cemburu dengan kekuatannya. Setelah menatap Li Feng beberapa saat, ular berkepala 3 itu terdiam dan menghilang tanpa jejak. Tapi pemandangan ini membuat seluruh lapangan terengah-engah. Ini adalah sesepuh agung dari Sekte Yin, kultivasinya sangat kuat. Ular berkepala 3, tetapi monster-monster tingkat 5, di bawah jari tetua Li, secara langsung menghancurkan ekor ular berkepala 3, membuatnya semakin tersebar. Tampaknya itu benar-benar seperti legenda. Kultivasi Penatua Li telah mencapai puncak alam Dewa Naga. Satu langkah lebih jauh, itu bukan Kaisar Naga atau Kaisar Semu. Semua orang menatap tatapan Li Feng, dan rasa hormat menjadi lebih kuat. Jenis pembangkit tenaga listrik ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka provokasi. Setelah ular berkepala 3 pergi, Li Feng menunduk dengan tenang dan berteriak, "Buka mata langit dan lihat segala sesuatu dalam jarak 100.000 kilometer." Iya, banyak sosok di belakangnya berbicara pada saat ini. Telapak tangan mereka terbalik, dan satu objek muncul di masing-masing objek ini tampak ilusi, yang semuanya adalah awan kabut hitam. Ribuan orang menarik napas dalam-dalam saat ini dan melemparkan kabut hitam di tangan mereka ke dalam kehampaan. Bum bang bang, boom. Di bawah lemparan ini, kabut hitam di kehampaan segera meledak, dan terdengar suara keras yang tumpul. Pada saat yang sama, setelah meledak, kabut hitam mengembang dalam sekejap, dan bahkan menyerap energi spiritual antara langit dan bumi, menyebabkan tubuhnya meningkat pesat. Melihat dari bawah, layar hitam besar muncul di atas Li Feng dan yang lainnya. Setelah bayangan ini muncul, ia segera menyebar, meliputi radius ribuan meter, ratusan ribu meter. Tempat ini hampir seluruhnya tertutup. Bahkan saat ini, layar besar muncul di atas kabut hitam. Di layar ini, sepertinya ada seseorang yang berlari dengan kecepatan perspektif pertama, kecepatannya tak terlukiskan. Ini bukan manusia, ini kabut hitam. Bukan hanya kehampaan, tetapi bahkan sudut pandang pertama ini telah menyerbu ke tanah, menggali semua tempat yang kedalamannya ribuan meter. Cara yang luar biasa ini sekali lagi menyebabkan banyak orang mengambil nafas, mata mereka membelalak dan kaget. Elder, 100.000 kilometer telah dipindai. Setengah jam kemudian, seseorang berdiri di depan Elder Li dan berkata, "Tidak." Li Feng mengerutkan kening, dan jarak kabut hitam ini bisa menyebar hingga 100.000 kilometer. Ini adalah batas mereka. Tetapi melalui layar, dia tidak melihat penampilan orang yang ingin dia lihat. "Saya tidak percaya, orang ini telah meninggalkan gunung obat ajaib." Li Feng melambaikan lengan bajunya yang besar dan mendengus dingin, teruskan, "Hari ini, meski butuh waktu lama, tapi bisa dicari dengan mulus. Itu seekor semut. Aku ingin menemukannya, tapi tidak bisa menyembunyikannya." Iya, murid-murid itu mengangguk. Tepat ketika mereka akan melanjutkan, Li Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke layar. Melihat Li Feng melakukan ini, semua orang mengikuti pandangan Li Feng. "Saya melihat di layar, ada kekosongan. Kekosongan itu sudah sedikit kabur. Jelas terlihat di tepi yang disebut mata langit, hampir tidak terlihat. Dan dalam blur ini, awalnya sangat tenang, tapi untuk sesaat, tiba-tiba sebuah kehampaan terkoyak tanpa suara. Dari celah itu, dua sosok keluar. Seorang wanita cantik dengan wajah yang memikat dan tampilan yang sedikit imut dan imut. Seorang pria berpakaian putih, dengan rambut panjang dan syal, dengan tangan terlipat. Wajahnya dingin, tetapi dia tampan dan sedikit aneh. Ketika dia melihat wanita itu, dia memiliki pria kecil tak berdaya di matanya. Saya tidak bisa merasakan suara mereka, dan ruang yang robek tidak meledak. Saya hanya bisa melihat bahwa wanita itu mengobrol di samping pria sepanjang waktu. Pria itu tampak sedikit tidak sabar, tetapi dia tidak berdaya. Itu mereka. Saat dia melihat keduanya, mata Li Feng tiba-tiba muncul,
dan keserakahan dan kegembiraan yang kuat muncul dari hatinya. Bukan hanya dia, tapi semua orang saat ini seperti ini. Nama belakang orang ini adalah Yun, dan dia telah mengambil Nangong Yu, putri penguasa Istana Pedang pertama. Wanita yang mengikutinya seharusnya adalah Nangong Yu. Sudah lama dikabarkan bahwa Nangong Yu terlihat cantik dan merupakan salah satu dari 4 keindahan di Central Region. Sekarang ketika saya melihatnya, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Orang ini juga sedikit luar biasa tampan, fitur wajahnya seperti wanita, jika dia didandani sedikit, dia bahkan bisa secantik batu giok Nangong Yu. Hah, apa gunanya penampilan? Ini dibawa oleh orang tuamu, bukan tubuhmu sendiri. Hanya dengan kultivasi kamu bisa berdiri di benua Longwu ini. Suara datang dari para kultivator biasa ini. Beberapa mengagumi penampilan mereka berdua, sementara yang lain membangkitkan niat membunuh dan kedinginan. Melihat tatapan pria berpakaian putih itu, dia benar-benar melihat setidaknya 1 juta batu spiritual. Dan pada saat ini, pria berpakaian putih itu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke sini. Matanya memindai, dan akhirnya jatuh pada Li Feng. Sudut mulutnya menggeliat, senyuman muncul, seolah dia mengatakan sesuatu. Tapi suaranya tidak bisa didengar oleh siapapun. Dan wajah Li Feng segera menjadi suram. Dia tahu apa yang dikatakan pria itu, kalimat pendek, 3 kata sederhana, tunggu aku. Orang ini memiliki banyak keberanian dan keberanian. Meskipun dia telah tinggal di gunung obat ajaib ini selama setengah tahun, terlihat seperti ini, dia jelas sudah tahu tentang perintah yang diinginkan Longwu. Li Feng dengan dingin bersenandung pada dirinya sendiri, namun, menghadapi 5 sekte super, sekte saya, dan begitu banyak kultivator biasa, tidak bijaksana menjadi begitu sombong dan sombong. Di belakangnya, banyak murid sekte Yin sangat ingin mencoba dan tidak bisa menunggu. Jika orang ini bisa ditangkap, itu akan menjadi ribuan batu spiritual, dan jika orang ini bisa dibunuh, itu akan menjadi 100 juta batu spiritual. Tahukah Anda, miliar batu roh ini bukanlah total, tetapi setiap sekte super akan dikeluarkan. Dengan kata lain, setiap sekte super telah mengeluarkan perintah yang diinginkan Longwu. Selama orang ini bisa dibunuh, Anda bisa mendapatkan 500 juta batu roh tingkat rendah. Jumlah yang sangat besar ini, bahkan untuk sekte Yin, sekte tingkat 5 Liu ini juga sangat luar biasa. Jika tidak, itu tidak akan memprovokasi tetua agung dari sekte Yin untuk maju dengan orang yang begitu kuat seperti Li Feng. Pergilah. Dengan lambaian besar tangannya, Li Feng mencibir ke arah pria berbaju putih di layar, dan kabut hitam segera melonjak di bawah kakinya, memimpin banyak murid bergegas ke depan. Dan di belakang mereka, ada banyak kultivator biasa, yang semuanya bergegas saat ini. Para pembudidaya biasa ini secara alami memahami bahwa sekte Yin telah menentukan lokasi orang ini, dan jika dilaporkan pada saat ini, itu sudah cukup untuk mendapatkan 50 juta batu roh tingkat rendah. Namun, sekte Yin memiliki nafsu makan yang terlalu banyak, 50 juta yuan, itu masih belum cukup bagi mereka, dan mereka ingin membunuh orang ini, dan membawa tubuh orang ini, dan meminta 500 juta batu roh. Di tempat lain, pada saat ini, Su Han sedang menuju pintu masuk Gunung Sen Yao dengan Nangong Yu. Aku tidak akan pergi. Nangong Yu telah memegang lengan Su Han sepanjang waktu, seolah-olah dia takut Su Han akan melarikan diri. Kamu berjanji padaku, kamu akan membawaku ke sekte Phoenix untuk melihatnya. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Ucap Nangong Yu menatap Su Han dengan matanya yang indah. Nangong Yu sungguh indah, dan itu membuat orang iri. Tapi saat ini Su Han sedikit tidak berdaya. Setelah 6 bulan bersama, Su Han memiliki sedikit pemahaman tentang karakter Nangong Yu, dan sudah terbiasa dengan penampilan Nangong Yu. Di pintu masuk Gunung Obat Ajaib, pasti ada orang-orang dari Istana Yidao yang menunggumu. Su Han mengerang. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan membawamu ke sekte Phoenix, tetapi saat ini,
Aku menjadi buronan, dan aku tidak bisa bersamamu, kau harus memahaminya, ucap Su Han. Tidak apa-apa, bahkan jika mereka membunuhmu, mereka tidak akan berani membunuhku, ucap Namong Yu. Su Han terdiam. Su Han benar-benar tidak bisa menerima pemikiran Namong Yu. Tapi apa yang dia katakan benar. Bagaimanapun, Namong Yu adalah putri istana Yidao. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.